Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman sekalian, Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya, disertai dengan hukum dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Berbagai hal yang diciptakan, tentunya telah dibarengi oleh ketentuan yang mengikatnya, baik terhadap benda hidup maupun benda mati. Selain sebagai pencipta atau khalik, Allah juga bertindak sebagai owner atau pemilik, sekaligus sebagai manajer yang mengatur segala sesuatu yang telah diciptakannya. Allah lah yang telah membuat segala ketentuan dan aturan tentang apa yang telah diciptakannya itu. Kita mengenal hal itu sebagai sunnatullah. Sahabat budiman, tahukah Anda bahwa Allah punya cara tersendiri untuk mendidik manusia agar patuh terhadap apapun ketetapan yang telah dibuatnya? Sadarkah kita akan satu hal penting, bahwa ternyata Allah pun begitu patuh terhadap berbagai ketentuan yang telah dibuatnya sendiri? Meskipun hal ini sifatnya tersirat, namun kita bisa melihat dan merasakannya dengan sangat jelas. Misalnya dari beberapa penjelasan dan kisah-kisah dalam Al-Quran, maupun dalam beberapa keadaan yang sering kita alami sehari-hari. Kita sudah meyakini bahwa Allah Maha berkehendak, Allah juga Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dengan kekuasaannya, Allah hanya cukup menghendaki apapun yang dikehendakinya, dan pasti hal itu akan terjadi. Hanya saja, dengan adanya ketentuan dan ketetapan yang telah Allah tetapkan terhadap berbagai hal, maka Allah juga senantiasa akan mengiringkan berbagai hal yang dikehendakinya itu berdasarkan garis ketentuan yang telah dibuatnya sendiri. Hal itu menjadi wujud kepatuhan Allah terhadap ketetapan yang dibuatnya sendiri. Contoh besar lainnya adalah Allah mendidik manusia melalui tangan manusia. Untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada manusia, Allah telah mengutus para nabi dan rasul yang berasal dari kalangan manusia itu sendiri. Demikian halnya saat Allah hendak menurunkan azab kepada manusia berdasarkan kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Seperti dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, Allah telah menetapkan untuk menurunkan azab yang pedih kepada umat di zaman Nabi Nuh yang telah melampaui batas dalam menentang dakwah Nabi Nuh. Azab tersebut berupa banjir yang dahsyat yang akan memusnahkan seluruh manusia yang menentang Nabi Nuh di zaman itu. Namun Allah juga ingin menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikut beliau yang beriman, termasuk beberapa jenis hewan dan ternak yang akan bermanfaat di masa depan. Sahabat budiman, jika menilik kebesaran dan maha berkuasanya Allah, bisa saja Allah langsung menimpakan azab tersebut dan menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Akan tetapi, Allah ingin menjadikan peristiwa itu sebagai sebuah pelajaran bagi manusia setelahnya, agar kelak manusia mampu mengambil pelajaran terhadap peristiwa besar seperti itu. Meskipun Nabi Nuh alaihi salam adalah manusia istimewa di sisi Allah pada zaman itu, tetapi Allah telah menunjukkan bentuk perlindungan yang sempurna kepada Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya tanpa menyalahi kodrat mereka sebagai manusia. Tentunya manusia dikodratkan tidak akan bisa bertahan lama di dalam air, dan hal itu pun tetap berlaku bagi Nabi Nuh bersama pengikutnya yang beriman, sehingga untuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam, Allah telah memerintahkan nabinya itu untuk membuat bahtera yang bisa menampung seluruh pengikut Nabi Nuh, sehingga mereka selamat dari amukan azab Allah. Demikian halnya ketika Allah hendak mengasap kaum Syadum yang menentang Nabi Lot alaihi salam, dengan menghujani mereka dengan hujan batu dari neraka. Allah telah memberikan perlindungan kepada Nabi Lot dengan memerintahkan agar Nabi Lot bersama pengikutnya mengungsi dari negeri mereka sebelum negeri itu ditimpa azab yang pedih. Demikian halnya saat Allah membela Nabi Musa dan pengikutnya dari kezaliman Firaun. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkat hingga laut terbelah dan memberikan jalan bagi Nabi Musa bersama pengikutnya untuk menyeberanginya, lalu menenggelamkan Firaun pada laut yang sama. Sahabat budiman, peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa Allah telah memberikan sebuah pengajaran akan kepatuhannya terhadap apapun kodrat yang telah ditetapkannya kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Demikian halnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Allah menginginkan kita sebagai umat beriman untuk lebih mawas diri dalam menyikapi apapun tantangan dan ujian yang kita jalani. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita berdasarkan kodrat dan kemampuan serta kesiapan kita dalam menerima pertolongan yang akan Allah limpahkan itu. Memang dalam beberapa peristiwa, Allah tidak segan untuk menunjukkan kemahakuasaannya dalam menolong hambanya yang bertakwa, seperti dalam peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendapat perintah menyembelih putra yang beliau cintai. Dan saat Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, secara ajaib Allah menukar Nabi Ismail dengan seekor domba, sehingga yang akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah domba tersebut. Demikian halnya saat Nabi Ibrahim dizalimi oleh Namrud dengan dilemparkan ke api, maka Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan memerintahkan kepada api agar melindungi Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Peristiwa yang berupa keajaiban besar yang terjadi kepada Nabi Ibrahim itu juga sengaja Allah tunjukkan sebagai pembelajaran kepada kita, bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, juga tidak sedikit kita melihat, mendengar bahkan mengalami hal-hal yang sulit dicerna akal pikiran. Hal itu, siogianya dapat lebih memacu rasa takjub kita terhadap maha besarnya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Sahabat budiman, jika Allah saja begitu patuh terhadap hukum dan ketentuan yang dibuatnya sendiri, lalu apa kabar kita yang hanyalah makhluk ciptaannya?